Oke, mari kita bedah satu kasus menarik dari Pontianak. Kelihatannya sih cuma kasus pencurian motor biasa ya, tapi ternyata dari satu insiden ini ceritanya jadi panjang dan rumit. Semua berawal dari satu kesalahan kecil yang fatal. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya, satu kunci motor yang kelupaan dicabut malah bikin dua orang berurusan sama polisi? Aneh kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Cerita kita ini dimulai di lokasi yang mungkin nggak pernah kita bayangkan jadi tempat kejadian perkara, yaitu di sebuah rumah ibadah, tepatnya di area parkir Masjid Raya Mujahidin di Pontianak. Coba bayangin suasananya. Lagi ada acara bakti sosial, banyak orang, semua sibuk dengan kegiatan positif. Tapi justru di tengah keramaian dan niat baik itulah ada satu momen kelengahan, dan momen itu jadi sebuah kesempatan yang sempurna bagi pelaku. Semuanya terjadi super cepat. Jadi korban ini parkir motornya, mungkin karena buru-buru mau ikut acara, kuncinya lupa dicabut, masih nempel di motor. Buat tersangka berinisial RP, ini ibarat undangan terbuka. Kesalahan kecil yang langsung dieksekusi dalam hitungan menit. Tentu saja kasus ini nggak dibiarkan begitu aja. Begitu laporan pencurian masuk, polisi langsung tancap gas. Nah, disinilah jejak si pelaku mulai dikejar dan dilacak. Dan ini bukan sekedar respon biasa loh. Kapolresta Pontianak sendiri, Kombes Pol Endang Tripurwanto, yang menegaskan, begitu laporan masuk, tim khusus dari unit Jatanras langsung digerahkan untuk mengejar pelaku. Ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian. Sekedar info, unit Jatanras itu bukan tim sembarangan. Itu adalah unit elit yang spesialisasinya menangani kasus kejahatan dan kekerasan. Jadi pengerahan mereka dari awal udah jadi sinyal kalau kasus ini ditangani dengan sangat serius. Nah, karena tim elit udah turun tangan, penangkapan pelaku utama ini cuma tinggal masalah waktu. Sekarang, kita masuk ke babak berikutnya. Penangkapan tersangka dan apa saja yang terungkap dari pengakuannya. Dan ternyata, ada dua orang yang terlibat. Pertama, si pelaku utama, RP, usia 38 tahun, yang ternyata seorang mantan narapidana. Lalu ada P, usia 51 tahun, yang diduga ikut membantu kejahatan ini, atau dalam bahasa hukumnya, melakukan pertolongan jahat. Dan benar saja perburuan itu nggak berlangsung lama. Berkat penyelidikan yang efisien, RP berhasil ditangkap di Pontianak Timur. Tapi ceritanya belum selesai di sini. Justru dari penangkapan inilah, keterlibatan orang kedua mulai terungkap. Lalu motor curiannya diapain? Ternyata, motor itu nggak dijual, tapi langsung digadaikan di Kabupaten Mempawah. Nilainya Rp2.700.000. Cepet banget prosesnya dari mencuri sampai mengubahnya jadi uang tunai. Disinilah peran si P tadi menjadi jelas. Dia diduga melakukan pertolongan jahat. Apa itu? Gampangnya, P ini sadar kalau motor itu hasil curian, tapi dia tetap membantu memfasilitasi proses penggadaiannya. Dia nggak ikut mencuri, tapi perannya sangat membantu setelah kejahatan itu terjadi. Oke, pelaku sudah tertangkap, pengakuan sudah didapat. Sekarang, babak terakhirnya, konsekuensi hukum. Mari kita lihat hukuman apa yang menanti mereka di balik jeruji besi. Jadi secara hukum, RP ini dijerat dengan pasal 476 dari KUHP kita yang terbaru. Pasal ini spesifik mengatur tentang pencurian. Sementara itu, peran P sebagai penadah juga terus didalami oleh pihak berwenang. Jadi dia juga nggak bisa lolos begitu saja. Dan ancaman hukumannya bukan main-main, 5 tahun penjara. Angka ini jadi pengingat yang keras ya, bahwa sebuah tindakan impulsif yang cuma butuh beberapa menit bisa berujung pada konsekuensi serius yang memakan waktu bertahun-tahun. Pada akhirnya, kisah ini bukan cuma tentang pencuri dan polisi. Ini adalah pengingat tentang sebuah kesempatan. Kejahatan seringkali terjadi bukan cuma karena ada niat, tapi karena ada kesempatan yang kita ciptakan tanpa sadar. Pertanyaannya kembali ke kita semua, sudah cukup waspadakah kita? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.